Setelah didekati, barulah ketahuan kalau pria ini udah nggak bernyawa, guys. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Jadi guys, 30 November tahun 1948, jam setengah 7 malam, di sebuah pantai Adelaide, Australia Selatan, ada orang-orang yang lihat seorang pria duduk sandaran di tembok pemecah ombak. Kakinya tuh lurus ke depan, disilang di pergelangan kaki, rapih banget dandanannya, pakai jas, dasi, sepatu yang mengkilap. Beberapa orang yang lewat sampai mikir dia ini cuma mabuk biasa atau ketiduran sambil nunggu udara malam. Dan paginya dia masih di posisi yang sama. Bedanya sekarang dia ini udah nggak bernafas. Yang bikin kasus ini makin aneh bukan cuma karena dia nggak punya identitas, tapi karena label di bajunya itu digunting habis gitu guys, dengan cara yang rapi, nggak ada dompet di sana, nggak ada kartu identitas di sana, bahkan giginya nggak cocok sama data gigi siapapun yang pernah dilaporin hilang. Dan ada kantong kecil tersembunyi di celananya, kantong yang bahkan terlewati saat pemeriksaan pertama. Di sana ada segulung kertas kecil, robekan dari sebuah buku, bertuliskan dua kata dalam bahasa Persia, Tamam Sud, artinya telah berakhir. Dan selama lebih dari 7 dekade, itu jadi satu-satunya petunjuk paling konkret dalam salah satu misteri paling terkenal di Australia. Sampai akhirnya di tahun 2022, ada yang ngaku berhasil memberi nama pada pria tanpa identitas ini. Tapi sampai sekarang, negara bagian tempat dia ditemukan pun belum resmi mengkonfirmasi siapa dia ini sebenarnya. Ini kisah Somerton Man. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Pada pagi hari tanggal 1 Desember 1948, sepasang penunggang kuda lagi berolahraga di pantai Somerton, daerah pinggiran Adelaide, yang waktu itu masih tenang, jauh dari hiruk pikuk kota. Mereka lihat sosok pria masih di posisi yang sama kayak semalam, duduk bersandaran di tembok, kaki disilang, kepala sedikit miring. Awalnya mereka pikir dia masih tidur. Setelah didekati, barulah ketahuan kalau pria ini udah nggak bernyawa, guys. Polisi ini nih langsung datanglah ke lokasi, dan di situ semua keanehan tuh mulai kebuka satu persatu. Gak ada luka tembak, gak ada luka tusuk, gak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan sama sekali di tubuhnya. Di sekitarnya cuma ada barang-barang biasa, kayak sebatang rokok yang setengah terbakar tergeletak di kerah bajunya, seolah jatuh begitu aja tanpa sempet dibuang. Terus ada kotak korek api, permen karet, dan sebungkus rokok merek lain berisi rokok merek yang berbeda, yang menurut beberapa orang tuh aneh gitu. Kayak dia ini buru-buru pindahin rokok ke bungkus yang lain. Postur tubuhnya ini tuh atletis guys, orang ini rahangnya tuh kuat. Otot betisnya yang menurut penyelidik forensik kemungkinan besar terbentuk dari kebiasaan pakai sepatu berhak tinggi khusus, semacam sepatu balet atau sepatu yang biasa dipakai penari atau atlet tertentu, dan usianya diperkirakan sekitar 40 tahunan. Dan yang bikin semua orang ini tambah bingung, semua label di jas dia ini, di celana dia ini, bahkan dasinya digunting rapih, bukan disobek asal aja gitu, kayak digunting dengan hati-hati, seolah seseorang sengaja pengen ngilangin setiap jejak yang bisa ngarah ke identitasnya. Dan gak ada satupun tanda pengenal, gak ada juga dompet, jadi kayak kosongan tapi rapih ini orang gitu. Buat nelusurin kasus ini, polisi ini coba buat pakai cara yang standar lah, yaitu sebar foto dan deskripsi ke seluruh Australia, cocokkan sama data orang hilang, cek catatan gigi,
minta publik yang mungkin kenal buat datang. Setelah usaha itu, ya tetap aja nggak ada satupun yang cocok dengan orang ini. Untuk ukuran tahun 1948, di mana catatan sipil udah lumayan rapi, terutama buat warga negara Australia, ini aneh banget. Serasa pria ini nggak pernah ada di sistem manapun gitu loh. Teruslah akhirnya dilakuinlah otopsi dan hasilnya bikin misteri ini tuh makin runyam guys. Nggak ada racun yang bisa terdeteksi lewat metode forensik tahun 1948. Padahal gejala yang terlihat di organnya ini, terutama di limpa yang membengkak drastis dan pendarahan di lambung, itu konsisten banget sama ciri-ciri keracunan zat tertentu, semacam racun yang bisa bikin kematiannya cepat tanpa ninggalin jejak kimia yang gampang dideteksi teknologi zaman itu. Dan dokter yang memeriksa waktu itu bilang tuh gini, dari semua kasus yang pernah dia tangani, ini yang paling bikin dia yakin ada racun yang terlibat. Tapi paling nggak bisa dia buktikan secara ilmiah. Dan waktu kematian diperkirakan antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Nah, ini nih menariknya. Beberapa dekade kemudian, ada peneliti ulang yang justru menawarkan penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Ada indikasi dari kondisi lambungnya kalau dia ini mungkin punya riwayat masalah pencernaan kronis, semacam luka lambung akibat konsumsi alkohol jangka panjang. Jadi bukan nggak mungkin alih-alih dibunuh pakai racun misterius yang kayak dugaan awal, dia justru meninggal karena kombinasi kondisi kesehatan yang udah lama dia derita guys. Tapi ya itu jadi pola besar di kasus ini. Setiap kali ada penjelasan yang kedengarannya masuk akal, selalu ada detail lain yang bikin lo mikir dua kali. Dan detail berikutnya ini yang bakal benar-benar ngerubah arah investigasi. Beberapa bulan setelah kematiannya, jenazah yang masih belum teridentifikasi ini nih diperiksa ulang. Dan di situ, di kantong kecil tersembunyi di bagian dalam celananya, kantong yang didesain khusus untuk menyimpan jam saku. Makanya gampang kelewat waktu pemeriksaan pertama. Ditemukanlah segulung kertas kecil. Di kertas itu tertulis dua kata dalam huruf cetak rapi, tamam sud, frasa dalam bahasa Persia yang artinya kurang lebih telah berakhir atau selesai. Ternyata ini adalah baris penutup dari sebuah buku puisi klasik Persia yang sangat terkenal di kalangan pembaca sastra barat waktu itu. Bukunya yaitu Rabiat karya Omar Khayyam, versi terjemahan Edward Fitzgerald. Polisi ini terus nyebarin lah permintaan ini ke publik. Siapapun yang punya salinan rubaiyat dengan halaman terakhir sobek, tolong hubungi kami. Dan gak lama seorang pria dari Adelaide, identitas pria itu gak pernah diungkapin ke publik. Nah dia ini lapor kalau dia itu nemuin buku rubaiyat tergeletak di jok belakang mobilnya yang malam itu kebetulan tuh nggak dikunci dan parkir nggak jauh dari pantai Somerton. Halaman terakhirnya itu tuh emang sobek guys, dan sobekannya itu cocok persis sama kertas yang ditemuin di kantong si mayat itu. Dan sejauh ini masih masuk akal. Tapi begitu polisi memeriksa lebih detail bagian dalam sampul belakang buku itu, mereka nemuin sesuatu yang bikin kasus itu tuh melompat ke hal lain lah. Pakai lampu inframerah, forensik ini nemuin bekas tulisan tangan samar di sampul belakang dalam buku itu. 5 baris huruf kapital yang kelihatannya acak, gak berbentuk kata, gak ada pola bahasa yang jelas. Dan ini yang kemudian dikenal sebagai kode rubaiyat. Dan sampai hari ini belum ada satupun penjelasan yang diterima secara luas soal artinya apa. Kode ini kemudian tuh dikirim ke Kapten Eric Neff, salah satu pemecah kode terbaik yang dimiliki Australia waktu itu. Orang yang sebelumnya terlibat mecahin kode militer Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Dan menurut analisisnya, distribusi frekuensi huruf di kode ini mirip banget sama distribusi huruf pertama kata-kata dalam bahasa Inggris. Kesimpulannya, ini kemungkinan besar bukan cipher dalam arti teknis, tapi semacam akrostik.
singkatan dari sebuah kalimat atau puisi yang lebih panjang. Tapi ya kemungkinan besar akrostik itu bukan solusi, itu cuma dugaan arah aja. Sejak itu ratusan cryptographer amatir ini ya maupun profesional lah, termasuk badan intelijen, udah coba bongkar kode ini. Dan sampai sekarang belum ada yang berhasil dengan bukti yang meyakinkan. Jadi semua orang tuh bingung gitu buat mecahin kode ini tuh semuanya tuh kayak nggak berhasil gitu. Selama bertahun-tahun muncul berbagai klaim yang katanya udah mecahin kode ini. Ada yang bilang itu microwriting, rahasia yang menyebut nama pesawat militer Inggris paling rahasia di masa itu. Belakangan, analisis dengan scan resolusi lebih tinggi ngebuktiin itu cuma artefak kompresi gambar, bukan tulisan asli. Ada juga teori paling baru yang muncul nih guys, yang bilang 5 baris itu sebenarnya bukan kode sama sekali, tapi singkatan nama-nama stasiun kereta di jalur Adelaide. Semacam catatan perjalanan seseorang yang lagi nyari sesuatu atau nyari seseorang. Jadi kayak makin banyak spekulasi lah, yang katanya stasiun lah, yang katanya pesawat lah, ribet lah pokoknya. Poin pentingnya sampai sekarang gua ceritain kasus ini, nggak ada satupun lembaga resmi ataupun komunitas kriptografi yang mengkonfirmasi kode ini tuh udah terpecahkan secara meyakinkan. Ini salah satu dari sedikit kode dari abad ke-20 yang benar-benar masih jadi misteri yang masih terbuka. Di halaman yang sama, tepat kode itu ditemukan, ada juga coretan samar lainnya, yaitu sebuah nomor telepon. Polisi ini coba lacak ke nomor itu, dan hasilnya nyampe ke rumah seorang perawat yang tinggal nggak jauh dari pantai Somerton. Namanya Jessica Thompson, atau kadang ditulis Joe Thompson, atau Jessica Harkness, tergantung sumbernya yang nyebutin. Dan waktu ditunjukin cetakan wajah dari mayat si pria yang tak dikenal itu, cetakan gips yang dibuat khusus buat kebutuhan identifikasi, reaksi Jessica ini digambarkan sangat gelisah guys. Bahkan disebut nyaris pingsan. Nah loh, ada apa nih sama Jessica? Kok sampai panik gitu loh. Tapi begitu ditanya langsung, dia ini kenal pria itu apa enggak? Dia ini dengan tegas bilang enggak kenal. Nah, aneh banget ya Jessica ini. Kalau nggak kenal, kenapa dia ini sampai shock gitu loh ketika dilihatin wajah si pria yang nggak dikenal ini. Aneh ya, kalau kita kan normalnya orang kalau nggak kenal ya nggak shock lah. Bahkan Jessica ini sampai mau pingsan coba. Kalau gue kan ditanyain, oh kamu kenal ini nggak? Ya enggak lah, siapa ini? Ya gitu aja lah, ngapain? Oh pingsan aku, orang kenal enggak pingsan, kan ngapain gitu. Nah, yang bikin makin menarik, Jessica punya anak laki-laki bernama Robin, yang menurut beberapa orang pernah ketemu keduanya ini punya kemiripan fisik yang cukup mencolok sama si pria yang nggak dikenal itu, termasuk bentuk telinga dan struktur gigi yang terbilang langka secara genetik. Dan Robin kemudian ini tumbuh jadi penari balet profesional guys. Ya agak mencurigakan sih. Jessica sendiri nggak pernah buka suara soal ini secara terbuka sampai akhir hayatnya. Dan dia meninggal dunia tahun 2007, tapi kesaksiannya atau lebih tepatnya keheningannya jadi salah satu benang merah paling penting yang bikin peneliti ini nggak pernah berhenti ngulik kasus ini. Jadi apa sebenarnya yang ditauin sama Jessica ini? Dengan kombinasi label baju yang digunting, kode misterius, dan waktu kejadian yang pas banget di awal era Perang Dingin. Gak heran kalau teori paling populer selama puluhan tahun adalah pria ini seorang mata-mata. Ya ini hanya teori spekulasi orang aja. Beberapa poin yang sering dipakai buat dukung teori ini. Buku semacam Rubaiyat memang pernah dipakai Badan Intelijen sebagai dasar sistem enkripsi one-time pad, di mana kode dibuat berdasarkan halaman dan kata tertentu dalam buku itu. Terus, upaya menghilangkan semua identitas juga dianggap khas modus operandi agen rahasia. Tapi, teori ini juga punya banyak celah guys. Sampai sekarang, nggak ada satupun badan intelijen negara manapun, baik dari blok barat maupun blok timur, yang pernah mengkonfirmasi keterlibatan pria ini. Semua ini tetap spekulasi aja. Jadi tuh nggak ada yang mengkonfirmasi kalau pria ini tuh termasuk mata-mata, nggak ada ya gitu loh.
Ada teori lain yang juga sempat populer. Katanya dia ini orang asing yang datang buat nyari seseorang, entah mantan kekasihnya atau keluarganya yang terpisah dan meninggal karena kondisi kesehatan yang udah lama dia derita, ditambah tekanan emosi yang berat. Ada juga yang berpendapat dia ini korban bunuh diri yang sengaja ngilangin identitasnya karena alasan pribadi yang sangat personal. Selama lebih dari 70 tahun, semua teori ini cuma jalan di tempat aja. Nggak ada yang bisa buktikan dan nggak ada yang bisa sepenuhnya disingkirkan juga. Jadi ya udah, diem aja gitu. Dari tahun 1949 sampai awal 2000-an, kasus ini mandek, nggak ada kemajuan sama sekali guys. Barang-barang bukti fisik termasuk koper milik si pria ini yang sempat dititipkan di loker stasiun kereta, akhirnya banyak yang hilang atau dibuang begitu aja dalam proses pembersihan arsip kepolisian lama. Ironisnya, salah satu kasus paling terkenal di Australia ini justru kehilangan sebagian besar barang bukti fisiknya karena birokrasi standar. Jadi kayak kasusnya nggak terpecahkan, bukti-buktinya hilang begitu aja. Jadi ya ngambang aja kasusnya. Titik baliknya baru mulai muncul di pertengahan 2000-an, waktu seorang profesor dari University of Adelaide bernama Derek Abbott mulai serius nyelidikin kasus ini. Awalnya justru gara-gara dia lagi neliti soal kemiripan genetik Robin, anak Jessica Thompson, dengan si Somerton Man, buat riset yang sama sekali beda topiknya. Abbott makin penasaran lah dia ini, dan dari situ dia itu mulai nelusurin kemungkinan identifikasi lewat DNA, teknologi yang sama sekali belum ada waktu kasus ini pertama kali terjadi di tahun 1948. Pada tahun 2021, dengan izin resmi jenazah Somerton Man digali ulang dari makamnya di Adelaide. Dalam operasi yang dikasih nama sandi Operation Persevere. Tujuannya satu, yaitu ambil sampel DNA yang lebih layak buat dianalisis pakai teknologi genetik modern. Selain dari jenazah, Abbott dan tim genealog forensik Colin Fitzpatrick juga berhasil ekstrak sampel DNA dari helai-helai rambut yang masih menempel di topeng gips wajah si pria itu. Topeng yang dibuat tahun 1949 buat kebutuhan identifikasi dan ternyata jadi salah satu sumber DNA paling berharga. Dengan metode genealogi genetik, teknik yang sama yang dipakai buat nangkep banyak pelaku kejahatan lewat database DNA silsilah keluarga publik. Mereka bangun pohon-pohon keluarga dari sampel itu, ngelacak garis keturunan sampai nemuin kecocokan. Dan pada 26 Juli 2022, Abbott dan Fitzpatrick ngumumin hasilnya itu ke publik. Identitas Somerton Man kemungkinan besar adalah Carl Charles Webb, seorang insinyur elektro sekaligus pembuat instrumen yang lahir tahun 1905. Setelah 74 tahun tanpa nama, pria yang duduk bersandar di tembok pantai Somerton akhirnya punya identitas. Carl Charles Webb lahir 16 November 1905 di Footscray, Victoria. Anak bungsu dari 6 bersaudara, keluarganya punya usaha toko roti, tapi bangkrut kena imbas depresi besar. Charles tumbuh sempat berlatih jadi tukang instrumen elektro dan di masa mudanya dia aktif main sepak bola di klub lokal yang menurut beberapa peneliti bisa dijelaskan kenapa otot betisnya begitu berbentuk waktu diperiksa forensik. Dan dia juga dikenal suka baca dan nulis puisi sendiri, detail kecil yang jadi relevan banget mengingat gimana dia ini ditemuin kelak dengan buku puisi di tangannya. Tahun 1941, di usianya yang 36 tahun, Carl menikah dengan Dorothy Robertson, seorang apoteker sekaligus ahli kaki yang waktu itu berusia 21 tahun. Mereka menyewa flat di South Yarra, Melbourne, tapi pernikahannya mereka ini jauh dari kata bahagia. Akhirnya terungkap juga nih identitas orang yang tak dikenal ini nih guys. Dari dokumen-dokumen perceraian yang belakangan muncul ke publik, Dorothy menggambarkan Carl sebagai seseorang yang moody, bisa baik-baik aja untuk sementara, terus tiba-tiba diem total tanpa sebab yang jelas, kadang sampai berjam-jam.
Dorothy juga cerita soal kesulitan finansial di awal pernikahan mereka, di mana dia ngerasa dikontrol ketat soal uang. Yang jelas, pada Maret 1947, Dorothy resmi mengajukan gugatan cerai, termasuk soal tunjangan yang harus dibayar sama Carl. Mereka pisah dan Carl sendiri dilaporin hilang kontak sama keluarganya sejak sekitar tahun itu, kira-kira setahun setengah sebelum jasadnya ditemuin di pantai Somerton. Dari sinilah muncul teori yang paling banyak dipegang para peneliti saat itu. Carl Webb bukan mata-mata, bukan korban konspirasi internasional, dia kemungkinan besar pria yang lagi berjuang sama masalahnya, sama kesehatan mentalnya dan emosionalnya sendiri. Mungkin lagi berusaha nyari sosok yang dia tinggalin atau yang ninggalin dia, dan berakhir dengan cara yang tragis di pantai yang sepi. Soal kode misterius di buku Rubaiyat, sampai sekarang belum ada penjelasan yang bisa dibuktikan ngaitin langsung ke kehidupan pribadinya Carl Webb. Ada yang berspekulasi itu catatan taruhan pacuan kuda, mengingat dia ini dilaporkan tuh gemar berjudi. Ada juga yang berspekulasi itu semacam puisi pribadi atau pesan buat orang yang dia cintai. Tapi sekali lagi, ini masih spekulasi orang-orang, bukan kesimpulan final. Nah, meskipun identifikasi sebagai Carl Webb udah diumumkan sejak Juli 2022 dan analisis DNA dari hasil ekshumasi udah rampung sejak Desember tahun 2023 sampai awal 2025, Coroner Australia Selatan, lembaga resmi yang punya wewenang buat ngeluarin putusan identifikasi final, belum juga ngeluarkan temuan resminya. Alasan keterlambatan ini nggak pernah dijelasin secara terbuka ke publik. Jadi status hukumnya masih menggantung, guys. Identifikasi sebagai Carl Webb ini punya dasar ilmiah yang kuat dan diterima luas oleh komunitas geologi forensik. Tapi secara resmi dan legal, belum ada penetapan final dari otoritas yang berwenang. Kode di buku Rubaiyat juga masih belum terpecahkan secara meyakinkan sampai hari ini. Dan ini juga alasan kenapa kasus Somerton Man tetap jadi salah satu contoh paling menarik, gimana teknologi modern bisa ngebuka kembali misteri yang udah dikira bakal jadi cold case abadi. Sekaligus ngingetin kita kalau ilmu pengetahuan aja kadang nggak cukup buat nutupin cerita yang udah bikin penasaran orang selama 7 dekade lebih. Kalau Carl Webb yang sebenarnya emang pria yang duduk di sandaran tembok di pantai Somerton malam itu, maka kisah ini jauh lebih sederhana dan lebih menyedihkan dibanding semua teori, mata-mata, dan konspirasi yang selama puluhan tahun diletakkan ke namanya. Dia bukan agen rahasia, bukan korban plot internasional, cuma seorang pria yang kelihatan kesepian, mungkin lagi berjuang sendirian sama masalahnya, dan berakhir tanpa ada yang tahu. Sampai teknologi 7 dekade kemudian, akhirnya bisa mendengar apa yang gak sempet dia sampein sendiri. Tapi selama kode di buku itu masih belum terpecahkan, dan selama otoritas resmi belum ngeluarin penetapan final, kasus ini tetap punya satu kaki di ranah misteri. Mungkin ya memang begitulah Taman Sud, yang sesungguhnya bukan berakhir total, tapi berakhir dengan sebuah titik yang masih menyisakan tanda tanya. Seram. Oke guys, kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.